Annyeonghaseyo. Berjumpa lagi dalam belajar di rumah bersama Bu Hana. Jangan lupa ya, klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Kamsahamnida. Halo anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat belajar walaupun dari rumah. Hari ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi 5 kingdom pada makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu mengidentifikasi perbedaan 5 kingdom makhluk hidup, yaitu Monera, Protista, Fungi, Plante, dan Animalia. Nah, seperti pembelajaran kita yang waktu ini, ada tingkatan takson pada makhluk hidup, yaitu ada 7 tingkatan, dimulai dari kingdom, divisio atau filum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Nah, karena beragamnya makhluk hidup, maka makhluk hidup itu digolongkan menjadi 5 kerajaan atau 5 kingdom, yaitu ada kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plante, dan kingdom Animalia. Kita akan mulai dari kingdom Monera. Kingdom Monera memiliki ciri secara umum berukuran mikro atau bertubuh kecil, bersel satu atau uniseluler, tidak memiliki membran inti atau prokariotik, dan berkembang biak dengan pembelahan langsung atau amitosis. Contoh dari kingdom Monera adalah bakteri dan ganggang biru. Kemudian ada kingdom kedua adalah kingdom Protista dengan ciri ada yang bersel satu atau uniseluler dan ada juga yang bersel banyak atau multiseluler. Sudah memiliki membran inti atau disebut dengan eukariotik dan berkembang biak secara seksual dan aseksual. Contoh dari kingdom Protista ada 3, yaitu Protista mirip hewan, Protista mirip tumbuhan, dan Protista mirip jamur. Protista mirip hewan karena dia mampu bergerak berpindah tempat. Contohnya, Amoeba proteus bergerak dengan kaki semu disebut dengan pseudopodia. Euglena viridis bergerak dengan bulu cambuk atau flagel. Paramecium bergerak dengan rambut getar atau silia. Dan Plasmodium walaupun dia tanpa memiliki alat gerak, ini disebut dengan sporozoa. Kemudian ada Protista mirip tumbuhan karena mereka memiliki pigmen tubuh. Contohnya ada Chlorophyta yang memiliki pigmen tubuh berwarna hijau. Kemudian Protista yang mirip jamur karena dia memiliki spora, ada 2, yaitu Pixomycota atau jamur lendir dan Oomycota atau jamur air. Kingdom ketiga adalah kingdom Fungi atau kelompok jamur. Jamur secara umum memiliki ciri uniseluler dan multiseluler. Memiliki membran inti atau eukariotik, tidak berklorofil sehingga dia hidupnya heterotrof. Bisa bersifat saprofit, parasit, dan mutualisme. Habitatnya di tempat yang lembab, serta berkembang biak dengan spora. Jamur ada 4, yaitu Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Beberapa contoh jamur seperti pada tempe, yaitu jamur Rhizopus oryzae. Kemudian ada Penicillium notatum, penghasil antibiotik, jamur Forfariera volvaceae atau jamur merang, serta jamur yang menyerang kentang disebut dengan Rhizoctonia. Kingdom keempat yaitu kingdom Plante atau dunia tumbuhan. Secara umum, Plante memiliki ciri yaitu multiseluler. Eukariotik, memiliki dinding sel, memiliki klorofil, dan bersifat heterotrof.
serta berkembang biak secara seksual dan aseksual. Kingdom Plantae dibedakan menjadi 3, yaitu tumbuhan lumut, tumbuhan paku, tumbuhan berbiji. Tumbuhan lumut memiliki ciri belum memiliki akar, batang, dan daun yang jelas. Habitatnya di tempat yang lembab, mengalami pergiliran keturunan atau disebut dengan metagenesis. Lumut ada 3 jenis, yaitu lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Kemudian ada tumbuhan paku. Cirinya adalah sudah memiliki akar, batang, dan daun yang jelas. Habitatnya di tempat lembab, mengalami pergiliran keturunan, dan saat muda daunnya menggulung. Ada 4 jenis paku seperti pada gambar. Kemudian tumbuhan berbiji atau disebut dengan spermatopita itu digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Tumbuhan berbiji terbuka karena bijinya tidak dilindungi oleh daun buah. Dibagi menjadi 4 kelas, yaitu Cycadales, contohnya adalah Pakis haji. Ginkgoales, contohnya adalah Ginkgo biloba. Genetales, contohnya adalah melinjo. Coniferales, contohnya adalah tanaman pinus dan damar. Tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae disebut demikian karena bijinya dilindungi oleh daun buah. Tumbuhan berbiji tertutup dibedakan menjadi 2 kelas, yaitu tumbuhan berbiji berkeping 1 atau disebut dengan monokotil, dan tumbuhan berbiji berkeping 2 disebut dengan dikotil. Nah, berikut adalah tabel perbedaan antara tumbuhan monokotil dan dikotil. Dilihat dari keping bijinya, tumbuhan dikotil berkeping 2, sedangkan yang monokotil berkeping 1. Dikotil memiliki perakaran tunggang, sedangkan monokotil memiliki perakaran serabut. Dikotil memiliki berkas pembuluh teratur, sedangkan monokotil memiliki berkas pembuluh tidak teratur. Tulang daun pada tanaman dikotil menyirip dan menjari, sedangkan tulang daun pada monokotil adalah lurus sejajar. Serta bunga pada dikotil memiliki kelipatan 4 atau 5, sedangkan monokotil umumnya kelipatan 3. Untuk kingdom yang terakhir atau kingdom Animalia, ini adalah kelompok dari hewan. Kelompok hewan memiliki ciri umum multiseluler, heterotrof, eukariotik, berkembang biak secara seksual dan aseksual, ada yang hidupnya di air, darat, atau keduanya. Kita lihat pembagiannya. Animalia berdasarkan ada tidaknya tulang belakang. Jadi golongan Animalia ini dibedakan menjadi 2, yaitu ada Avertebrata, kelompok hewan yang tidak bertulang belakang, dan Vertebrata, kelompok hewan yang bertulang belakang. Kita mulai dari yang Avertebrata. Avertebrata dibagi menjadi 8 filum. Yang pertama adalah Porifera. Kelompok ini adalah hewan yang tubuhnya berpori. Ada Solenterata, hewan dengan tubuh berongga, contohnya ubur-ubur. Yang ketiga adalah Platyhelminthes. Ini adalah kelompok hewan dengan tubuh berupa cacing yang pipih, contohnya cacing pita. Kemudian ada Nemathelminthes, berupa cacing gilik, contohnya adalah cacing di perut. Kemudian ada Annelida, berbentuk cacing gelang, contohnya lintah dan pacet. Ada Arthropoda, hewan yang tubuhnya berbuku-buku atau berruas-ruas, contohnya ada lipan, kelabang, serangga, dan lain-lain. Kemudian ada Mollusca, hewan ini tubuhnya lunak, contohnya ada siput, keong, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah filum Echinodermata, memiliki ciri tubuhnya berduri, contohnya ada bintang laut dan landak laut.
Untuk yang golongan vertebrata itu dibagi menjadi 5 kelas. Ada kelas Aves, di sini terdiri dari burung dan unggas. Kemudian ada kelas Fishes atau kelompok ikan. Ada kelas Amphibia atau kelompok hewan yang hidupnya di 2 tempat. Kemudian ada Reptilia, hewan melata, dan Mamalia atau hewan menyusui. Contohnya bisa kalian lihat pada gambar ini. Nah, demikian materi kita hari ini. Kita sudah mempelajari tentang 5 kingdom, yaitu kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!